Saudaraku sekalian saya muliakan, bahwasanya Yakub menjadi buta matanya disebabkan karena kebanyakan mengingat Yusuf, kesedihannya karena mengingat Yusuf. Kemudian anak-anaknya mengatakan, sudahlah ya, mengapa engkau terus-terusan saja mengingat-ingat Yusuf. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, mereka semua khawatir bahwasanya ayahnya akan menjadi orang yang terkena penyakit berat ataupun bahkan sampai dengan minal halikin, sampai dengan menjadi orang yang meninggal dunia disebabkan karena kesedihannya. Ayahandanya mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sungguhnya aku hanya menyerahkan urusanku, mengadukan kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah mengadukan permasalahanku kepada siapapun. Saudaraku sekalian saya muliakan, kemudian Yakub memerintahkan anaknya untuk mencari tahu kabar Yusuf dan saudaranya. Serta dia yakin dan dia diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, dia yakin karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya anaknya tersebut masih hidup. Dan beliau menyampaikan kecurigaannya bahwasanya jangan-jangan Al-Aziz itu adalah Yusuf berdasarkan karena mimpi yang dulu pernah disampaikan oleh Yusuf di masa kecilnya. Maka Yakub meminta anak-anaknya kembali ke Mesir untuk mencari tahu kabar Yusuf dan saudaranya dan menyampaikan bahwa dirinya yakin Yusuf masih hidup, dan seperti yang tadi saya sampaikan, dia curiga bahwa Al-Aziz adalah Yusuf sebab mimpi yang pernah diceritakannya di masa yang dahulu. Allah kemudian melanjutkan kisahnya dalam surat ini ayat 88. Walamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal azizu massana wa ahlana ad-durru wa ji'na bi bid'atin muzjatin fa'ufilana al-kaila wa tasaddaq alaina. Ketika mereka masuk lagi ke negeri Mesir, sudah melaksanakan perjalanan yang cukup jauh, dan tentu saja ketika mereka masuk ke negeri Mesir, mereka terlebih dahulu mendatangi saudara mereka Syam'un yang memang tidak pulang ya, dan memilih untuk tetap tinggal di Mesir karena rasa bersalahnya pada waktu tersebut karena tidak bisa pulang membawa Benyamin waktu itu. Maka sudah mereka mendatangi Syam'un, atau dalam satu riwayat mengatakan bahwa itu namanya Yehuda ya, anak tertuanya dari Yakub. Mereka semuanya kemudian berangkat tentu saja tanpa Benyamin, yang sekarang Benyaminnya ada bersama dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka bersepuluh datang kepada Nabi Yusuf alaihissalam, dan juga Yusuf memanggil kemudian Benyaminnya tersebut ya. Falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal aziz massana wa ahlana ad-durru wa ji'na bi bid'atin muzjatin fa'ufilana al-kayna wa tasaddaq alaina. Ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, wahai Al-Aziz. Al-Aziz itu maksudnya yang mulia ya, wahai tuan gitu. Kami dan keluarga telah ditimpa kesengsaraan. Kau tahu ayah kami adalah Yakub, seorang nabi Allah Subhanahu wa taala. Kami semuanya ini sekarang sedang ditimpa kesengsaraan. Dan kini kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga. Kalau kemarin-kemarin kami datang dengan membawa alat tukar, membawa penukar barang-barang untuk mendapatkan gandum, dan barang-barang itu adalah barang-barang yang bermutu tinggi, barang-barang yang bagus gitu ya. Sekarang nih kami datang sudah dengan membawa barang-barang yang enggak berharga lagi. Kipas angin udah enggak nyala gitu misalnya gitu kan. Maksudnya barang-barang yang udah memang tidak ada harganya gitu. Ya, ada handphone tapi udah rusak gitu kan ya. Wa ahlana dzurru, istilahnya maksudnya gitu kan, barang-barang yang sudah nggak lagi dipakai gitu, barang-barang yang tidak seberapa harganya gitu. Kalaupun misalnya mereka bawa selimut yang sangat usang, apa itu dimaksudkan? Kenapa dimaksudkan seperti itu gitu? Maksudnya biar mereka berusaha. Mereka tahu bahwasanya kalau memang Al-Aziz itu adalah Yusuf, pasti nggak akan tega menyaksikan pemandangan seperti itu. Teman-teman saudaraku sekalian, apalagi jika yang dibawa itu misalnya gitu ya, barang-barang yang Yusuf tuh punya kaitan erat gitu, ada selimut usang punyanya Yusuf kecil, itu kan kayak apa gitu perasaannya. Itu yang mereka sedang berusaha untuk gali itu gitu kan. Diajarin sama Yakub untuk cobalah kalian bawa barang-barang yang nilainya tidak seberapa ini, tapi punya penilaian secara pribadi dengan Yusuf gitu. Nah ini ya, mereka pandai sekali. Yakub dalam hal ini
seperti yang pernah saya sampaikan gitu kan, bahwa orang tuh kalau dekat sama Allah, apalagi jika dia adalah seorang nabinya Allah Subhanahu wa taala, maka pandai segala macam urusan teman-teman sekalian, termasuk bagaimana menghaduk emosi orang, bagaimana bisa mengeluarkan sisi-sisi terbaik dari setiap orang gitu kan, sehingga akhirnya kemudian timbullah keinginannya untuk menyampaikan siapa dia yang sungguhnya gitu. Jadi mereka mencari belas kasihan Yusuf dengan cara-cara yang seperti itu. Jina bi bida'atin musjatin fa'filan al-kaila wa tasaddaq alaina. Maka wahai Tuhan, penuhkanlah gandum, jatah gandum untuk kami. Maksudnya meskipun barangnya nggak seberapa, tapi kasihanilah kami, sebab ayah kami adalah seorang nabi, seorang yang mulia di sisi Allah, dan kami juga memang keluarga sekarang berada dalam keadaan yang sangat susah, wahai Tuhan. Wa tasaddaq alaina, bersedekahlah untuk kami gitu. Innallaha yajzil mutasaddiqin, sungguhnya Allah pastilah membalas balasan orang-orang yang selalu bersedekah. Allah membalas budi baik ya seseorang yang suka bersedekah dengan balasan di dunia dan di akhirat. Sedekah itu akan bermanfaat bagi orang yang bahkan tidak beriman sekalipun untuk kesejahteraan dunia mereka. Tak akan berkurang harta dengan disedekahkan, justru akan semakin bertambah banyak. Demikian janji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad alaihi wasallam, la yanqus mal min sadaqah bal yazdad. Kata Nabi Muhammad, tidak akan berkurang harta ketika kamu mensedekahkannya, bahkan akan bertambah dan bertambah. Jadi jangan pernah takut untuk bersedekah, jangan pernah takut untuk berbagi, karena apabila disalurkan kepada memang orang-orang yang berhak untuk menerimanya ya, nah itu maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan gantinya berupa materi ataupun non materi. Kalau balasan berupa materi nih teman-teman saudaraku sekalian, itu mirip sama dagang ya, kita dagang berapa kemudian dapat hasilnya berapa kan, akan tetapi balasan yang non materi ini yang sebenarnya lebih bisa diharapkan, karena kalau balasan materi bisa didapat dengan pekerjaan dunia gitu, tapi yang non materi misalnya keberkahan dalam rumah tangga, misalnya kesehatan, misalnya mohon maaf nih bagi perempuan ya, gitu ya, dengan dia bersedekah suaminya semakin sayang. Bagi seorang laki-laki juga, dengan dia bersedekah istrinya semakin cinta, semakin hormat kepadanya gitu. Bagi orang tua misalnya gitu, Allah Subhanahu wa taala kasih teman-teman sekalian sesuatu hal yang enggak ada tokonya, yang enggak ada banknya, misalnya bakti anak-anaknya kepadanya. Itu sesuatu hal yang kita enggak bisa minjem di bank. Saya mau pinjem nih, ini jaminannya gitu berupa rumah. Apa itu yang mau dipinjem? Apa yang mau didapat gitu di bank? Anak-anak saya biar pada bakti sama saya. Nggak ada teman-teman saya sekalian. Kita nggak bisa beli itu semuanya gitu. Kita mungkin bisa beli obat tapi nggak bisa beli kesehatan. Kita mungkin bisa beli rumah tapi kita nggak bisa beli kedamaian dalam rumah tangga. Sakinah mawaddah kita nggak bisa beli. Nggak semua perkara urusannya selesai dengan uang. Dan itu teman-teman saya sekalian, yang non uang ini tadi, salah satu cara untuk kamu mendapatkannya, kesenangan-kesenangan non materi, ini kamu bisa mendapatkannya dengan cara bersedekah. Innallaha yajzil mutasaddiqin. Sungguhnya Allah SWT akan membalas kebaikan bagi orang-orang yang bersedekah. Gitu ya, baik secara duniawi dengan cara Allah SWT melipat gandakan hartanya dan juga memberikan kesehatan dan sebagainya, ataupun juga secara ukhrawi, secara akhiratnya gitu. Dan Allah SWT akan mengganti semua yang disedekahkan di jalannya dengan balasan berlipat ganda. Oh ya, seperti yang tadi saya sampaikan ya, orang non muslim sekalipun gitu, yang tidak beriman kepada Allah sekalipun, kalau berbagi, kalau ngasih itu subhanallah Allah kasih balasan gitu di dunianya. Makanya jangan salah kalau orang-orang itu mengatakan kan sedekahkan, berbagi gitu, nanti bakalan ditambahin gitu. Kita lihat orang-orang paling kaya di atas muka bumi ini, coba tuh tanyain sedekahnya kayak apaan gitu. Banyak teman-teman sedekahnya mereka gitu. Dan itu adalah memang menunjukkan bahwa orang tuh kalau bersedekah itu Allah SWT akan terus tambahin nilai kekayaannya, seperti itulah gitu ya. Jadi nggak usah takut untuk bersedekah. Dan di hari akhirat nanti balasannya justru lebih besar lagi gitu. Hal-hal yang tidak terjual di dunia sampai di hal-hal yang tidak bisa didapat di dunia ini gitu maksudnya. Baik, teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan.
Setelah Yusuf melihat kesungguhan mereka, setelah Yusuf melihat kesungguhan mereka dan kebutuhan keluarganya yang sekarang dalam keadaan kesulitan, Yusuf merasa bahwasanya tidak ada lagi alasan untuk menyembunyikan identitasnya. Akhirnya Yusuf lihatnya, ya udah nih, udah mau apa lagi gitu. Jadi beliau pun kemudian menunjukkan identitas beliau yang sesungguhnya. Qala hal alimtum ma fa'altum Yusuf wa akhihi antum jahilun. Yusuf berkata, tahukah kalian apa yang telah kalian perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya di saat kalian tidak menyadari akibat perbuatan kalian tersebut? Ini adalah janji yang telah Allah SWT tunaikan kepada Nabi Yusuf saat dia berada dalam sumur. Itu dijanjikan bahwasanya ketika Yusuf berada di malam ketiga ya, malam ketiga dari beliau hari itu malam ketiga ada di dalam sumur, beliau sangat ketakutan begitu kan ya. Namun malam tersebut beliau sudah memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak ada lagi usaha-usaha untuk keluar. Dia benar-benar memasrahkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi adalah yang terbaik. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menjanjikan padanya, innahu latunabbi annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Engkau kelak akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka sedangkan mereka tidak menyadarinya. Jadi mereka kemudian Nabi Yusuf kemudian mengatakan, hal alimtum ma fa'altum Yusuf wa akhid antum jahilun. Katanya Nabi Yusuf, tahukah kalian apa yang kalian perbuat dulu terhadap Yusuf dan saudaranya di saat kalian tidak menyadari akibat perbuatan itu? Saat itulah mereka menyadari bahwa Al-Aziz ini adalah Yusuf sesuai dengan dugaan ayah mereka tersebut. Untuk memastikannya mereka bertanya, qalu innaka la anta Yusuf? Adakah engkau ini adalah Yusuf? Wah, langsung nih kan merekanya pada nanya gitu. Qala ana Yusuf wa hada akhi. Katanya Yusuf kemudian mengatakan, iya betul, saya adalah Yusuf dan ini adalah saudaraku Bunyamin yang tentu saja adalah juga saudara kalian saya ya. Qad manallahu alaina. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kami, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Nah, ini adalah rumusan hidup kita teman-teman saudara sekalian. Pegang ini maka engkau enggak akan pernah salah. May yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Siapa yang bertakwa, udah enggak usah ikut sana, enggak usah ikut sini. Ikut Allah, ikut Rasulnya. Ikut perintah Allah, jauhi larangan Allah. Ikut perintah Rasulullah, jauhi larangan Rasulullah. Ikut aja akhlaknya Allah, akhlak Rasulullah kita ikuti. Ikut saja apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu takwa namanya. Mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yasbir, dan kita bersabar di jalan takwa ini meski seperti apapun keadaannya. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Buat adik-adik, kamu menjalani kehidupanmu yang takwa, dek, dan bersabarlah dalam menjalankan ketakwaanmu tersebut. Kalau kamu nggak pacaran, gimana caranya mau nikah? Gimana caranya mau dapet jodoh? Udahlah, dek, tenang aja. Takwa mas sabar. Bismillah. Kalau kamu jalanin itu terus, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan pertemukan dengan seseorang yang insya Allah akan menjadi imammu dunia dan akhirat. Jangan kamu memilih untuk pacaran hanya karena misalnya kalau misalnya nggak pacaran nih saya nggak akan pernah menikah gitu. Nggak benar, itu omongan-omongan setan tuh yang kayak begituan tuh. Nggak ada ceritanya kayak begitu teman-teman saudaraku sekalian, adik-adikku sayang. Maka tetaplah berada di jalan ini. Buat para istri, kalau suami saya marah-marahin, kalau suami saya tekan-tekan, nggak saya tuntut-tuntut, dia nggak akan mau kerja dengan benar. Dari mana kita bisa dapat uang? Bu, tunggu dulu. Kamu berada dalam rahim ibumu, rezekimu datang padamu. Menurutmu mana yang lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepadamu rezeki? Kamu dalam perut ibumu ataukah kamu sekarang ketika udah bisa masak nasi di rice cooker, ketika kamu udah bisa goreng ikan, ketika kamu udah bisa bikin Indomie misalnya gitu? Mana yang lebih mudah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu rezeki? Tentu sekarang jauh lebih mudah daripada saat kamu masih berada dalam kandungan ibumu.
Nggak usah pusing urusan rizki. Kamu di saat berada dalam kandungan ibumu, nggak ada ceritanya tuh. Sampai kamu stres, sampai kamu, wah nih kalau saya nggak mengadakan protes besar-besaran kepada ibu saya nih nggak akan memberi kepada saya makan. Nggak ada ceritanya. Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan rizki kepadamu. Sampaikan, Allah Subhanahu Wa Taala akan menyampaikan rizki kepadamu. Maka tenang aja Bu, yang tenang, yang tenang. Yang takwa, yang sabar, yang takwa dan bersabar dalam jalan ketakwaan. Innallah la yudhi'u ajrul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Wahai para laki-laki yang mencari nafkah, jangan pernah memilih jalan haram. Wah, nih kalau saya nggak korupsi, wah nih kalau saya nggak ngambil, wah nih kalau saya nggak nipu, saya dari mana nih mau dapat? Saya nggak akan cukup nih cicilan, bayar cicilan. Saya nggak akan cukup nih buat ini, buat itu dan lain sebagainya. Nggak ada ceritanya, nggak ada ceritanya. Jangan pernah ikut-ikut pendapatnya orang yang mengatakan zaman sekarang nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Nggak ada ceritanya gitu. Kalau kamu menghindari yang haram, Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikanmu dengan yang halal. Kalau kamu menjauhi yang halal karena Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mendatangkan seluruh rizki di atas muka bumi ini akan menghadiahkan kepadamu rizki yang halal. Enggak usah takut teman-teman saudaraku sekalian, enggak usah takut. Siapapun dirimu, tempuhlah jalan takwa, tempuhlah jalan sabar. Fa innallaha la yudhi'u ajrul muhsinin. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Nabi Yusuf telah mengajarkan kepada kita bagaimana menjalani nasib kita di atas muka bumi ini, itu dengan takwa dan sabar. Takwa dalam mengerjakan semua perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Janji Allah kepada orang yang bertakwa, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia akan diberi jalan keluar bagi tiap masalahnya dan akan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Qalu tallah laqad atharakallahu alaina wa in kunna lakhatiin. Mereka kemudian berkata, demi Allah, sesungguhnya Allah telah menaikkan derajatmu di atas kami dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Tuh, lihat bagaimana mereka yang dulu melemparkan Yusuf ke dalam sumur, membencinya sampai ke ubun-ubun, sampai memikirkan gimana caranya untuk melenyapkan Yusuf dari hadapan ayah mereka. Sekarang dengan begitu mudahnya keadaan dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mengatakan, "Wah, Allah telah menaikkan derajatmu di atas kami. Engkau sungguh-sungguh berada di atas kami, wahai Tuhan. Wa in kunna lakhatiin. Kami benar-benar telah berbuat kesalahan yang begitu besar kepadamu." Pada akhirnya setelah melalui masa panjang, para pembuli dan pencela akan mengakui kemenangan seseorang yang hidupnya selalu bersama dengan Allah. Seperti halnya saudara-saudara Yusuf ini. Mereka bahkan dengan terus terang mengakui kesalahan yang telah mereka perbuat dengan sengaja kepada Yusuf dan Benyamin. Suatu kesalahan yang tidak diampuni oleh Allah, kecuali dengan taubatan nasuha dan mendapatkan maaf dari orang yang telah mereka zalimi tersebut. Maka untukmu yang selama ini sering dianggap, sering diremehkan orang, untukmu yang kamu seringkali merasa bahwasanya kamu dianggap kecil oleh orang lain, dihina oleh orang lain, dijelekkan oleh orang lain, tenanglah, bersamamu ada Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah hidup bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan datang waktunya, dunia atau akhirat. Jika kamu tetap bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, akan datang waktunya teman-teman saudaraku sekalian, di dunia ataupun kelak di hari akhirat, orang-orang akan tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menaikkan derajatmu di atas mereka. Mereka semua akan tahu bahwasanya Allah ternyata telah menaikkan derajatmu di atas mereka. Kamu milih mau sekarang kamu balas mereka dengan kekejian yang sama, atau biarkan saja. Allah Subhanahu wa taala kelak akan menunjukkan kepada mereka seperti apa kamu sebenarnya. Karena memang teman-teman saudaraku sekalian, orang-orang tuh yang mendapatkan pembulian, mendapatkan perlakuan-perlakuan jelek, mendapatkan semua hal-hal yang tidak menyenangkan gitu. Itu tuh semacam semacam pupuk-pupuk kandang, semacam kotoran-kotoran
gitu kan, yang ditaruhkan di dalam rumah kita gitu. Kalau kamu mengesampingkannya, kalau kamu membuangnya di halaman rumahmu, maka akan menimbulkan atau akan menumbuhkan bunga-bunga yang indah-indah. Jadi ngapain kamu terus begitu peduli kepada pembulian orang padamu, begitu peduli kepada omongan-omongan orang yang jelek-jelek padamu? Jangan. Jangan biarkan hatimu dimasuki tumpukan-tumpukan sampah. Jangan biarkan hatimu dimasuki kotoran-kotoran. Yang gak enak, buang. Omongan-omongan orang, perlakuan-perlakuan orang padamu yang gak enak, jangan diinget-inget. Buang. Inget tuh di hatimu itu yang enak-enak aja. Teman-teman saudaraku sekalian, kalau kamu punya tempat yang bagus, misalnya gitu, piring yang cantik atau kotak yang cantik, ngapain kamu taruh di situ kotoran ayam? Ngapain kamu taruh di situ kotoran kambing, kotoran sapi? Jangan. Kamu taruh di situ tuh cincin, kamu taruh di situ barang-barang yang bagus, kamu taruh di situ Al-Qur'an, kamu taruh di situ hal-hal yang indah-indah, kamu taruh di situ. Dan teman-teman saya sekalian, nggak ada tempat lebih indah daripada hatimu. Jangan biarkan kamu taruhkan omongan orang yang gak enak 20 tahun, 30 tahun kamu masih ingat-ingat terus-terusan. Ya Allah, itu sampah. Buang jauh-jauh. Perlakuan orang kepadamu yang gak enak, itu sampah. Buang jauh-jauh. Ucapan-ucapan siapapun yang gak enak, sampah. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, buang jauh-jauh. Orang gak menganggapmu, orang menghinamu dan lain sebagainya, itu adalah sampah-sampah yang dapat mengotori ruang hatimu. Buang jauh-jauh. Biarkanlah hanya iman, cinta, ikhlas, syukur, sabar, rasa takut kepada Allah, kasih sayang, ucapan-ucapan yang menyenangkan. Kurang menyenangkan apa? Firman Allah Subhanahu wa taala kepadamu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kullil ladzina asrafu ala anfusihim, maaf. Kullil ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kepada umatmu yang telah begitu banyak berbuat dosa. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa secara keseluruhan. Kurang indah apa firman Allah SWT ketika mengatakan, janganlah kalian putus asa, la tayasu min rahmatillah, janganlah kalian pernah berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Atau ayat yang kemarin, la yayas min rahmatillah ilal qaumul kafirun, tidak ada orang mukmin yang putus asa dari rahmatnya Allah. Orang yang putus asa dari rahmatnya Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Teman-teman saudaraku sekalian, kurang indah apa ucapan Nabi Muhammad ketika mengatakan fasbiru hatta tulqu alayyal haud. Fasbiru hatta tulqu alayyal haud. Kata Nabi Muhammad, sabarlah kalian, jalanin kehidupan yang benar, yang sabar. Hatta tulqu alayyal haud. Aku menunggumu di tepian telagaku. Aku menunggu kalian di tepian telagaku. Kurang indah apa untuk menjadi janji-janji Allah, untuk menjadi janji Rasulullah yang kita sematkan di dalam hati kita. Udah, ucapan orang-orang yang tidak menganggapmu gak ada urusan. Sampaikan pada dirimu, meskipun kalian tidak menginginkanku, Allah dan Rasulnya menginginkanku. Meskipun kamu tidak menginginkanku, Nabiku Muhammad SAW menantikanku di depan telaganya. Tidak akan kusia-siakan hal ini dari kehidupanku. Seperti itu teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan. Tetaplah bersabar dalam jalan ini, dalam jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, saudara-saudara Yusuf pada akhirnya kemudian mengakui betapa Allah Subhanahu wa taala telah meninggikan derajat Nabi Yusuf, dan kemudian mereka bilang, kami telah sungguh-sungguh berbuat salah padamu wahai Yusuf. Apa jawaban Yusuf? Yusuf nggak bilang, tuh makanya lo yang bener aja lo, hati-hati kalau mau buat bikin jahat sama orang lain. Atau misalnya, kalian dulu berbuat kayak begitu sama saya, sekarang baru mau minta maaf. Kagak ada ceritanya. Gak gitu jawaban Nabi Yusuf.
Masya Allah, Masya Allah. Atau misalnya gitu ya, saya sih sekarang maafin kamu di dunia, tapi tar di akhirat. Tapi ntar di akhirat nggak ada ceritanya, ancaman-ancaman di akhirat gitu kan. Gak ada ceritanya teman-teman saya sekalian. Lihat betapa indahnya jawaban Nabi Yusuf ketika saudaranya bahkan gak minta maaf. Saudaranya belum meminta maaf kepada Nabi Yusuf. Mereka cuma bilang, betapa Allah telah menaikkan derajatmu wahai Yusuf di atas kami. Kami sungguh-sungguh telah berbuat salah kepadamu. Belum ada permohonan maaf. Apa kata Nabi Yusuf? Qala la tathriba 'alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Indah sekali ya. Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada celaan, tidak ada cacian atas kalian. Aku tidak mau mencela kalian, nggak perlu, nggak ada. Nggak akan ada keluar kata-kata celaan, kata-kata cacian dari mulutku. Semoga Allah mengampuni kalian semua. Artinya aku sudah mengampuni kalian semua. Wa huwa arhamur rahimin, dan dia adalah maha penyayang di antara para penyayang. Bukan hanya Nabi Yusuf mengampuni mereka, memaafkan mereka, akan tetapi bahkan Nabi Yusuf memohonkan kepada Allah semoga Allah mengampuni mereka. Masya Allah, Masya Allah. Teman-teman saudara sekalian, kalau kamu punya perasaan dalam hatimu, orang itu gak akan saya maafin seumur hidup. Misalnya gitu, ya Allah, teman-teman saya sekalian, bro, sis, malu sama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tuh dijahatin kayak gimana coba? Dan apa jawaban Nabi Yusuf? Mereka belum minta maaf loh. Mereka cuma baru mengakuin bahwasanya ternyata engkau memang, Masya Allah ya Yusuf, Allah telah meninggikan derajatmu gitu. Apa katanya? La tathriba 'alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Tidak ada celaan atas kalian. Enggak apa-apa, semuanya udah oke. Semoga Allah mengampuni kalian semua. Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Masya Allah, Masya Allah. Segitu kejahatan orang kepadanya, akan tetapi demikian jawaban Nabi Yusuf alaihissalam. Maka saudaraku sekalian, saatmu untuk sejenak melihat hatimu. Saya meminta kepadamu, dimanapun kamu berada saat ini, dalam suasana seperti apapun kamu saat ini, tengoklah hatimu. Jika di kedalaman hatimu kamu masih mendapati ada seseorang yang setiap kali kamu mengingat namanya atau kamu membayangkan wajahnya, hatimu berasa marah kepadanya atas kesalahan yang pernah dia perbuat pada suatu waktu kepadamu. Entah baru atau lama, entah sebulan 2 bulan yang lalu, entah setahun 2 tahun yang lalu, entah bahkan 10-20 tahun yang lalu. Untuk kebahagiaan hatimu, untuk kesenangan dunia akhiratmu, sampaikanlah saat ini, la tathriba 'alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Tak akan aku mencelamu pada hari ini. Mulai hari ini tak akan pernah ada celaan atas kalian. Aku sudah memaafkan kalian semua. Semoga Allah mengampuni kalian semuanya. Wa huwa arhamur rahimin, sebab Dia adalah Zat yang Maha memberikan kasih sayang. Maafkan. Maafkan. Demi kebahagiaan hatimu. Demi kebahagiaan hatimu, teman-teman. Yusuf dengan kelapangan hati dan penuh keikhlasan memaafkan mereka semuanya dengan mudah. Karena Yusuf tahu, tanpa dendam, tanpa mempermalukan, beliau begitu mudahnya memberikan kemaafan. Karena Yusuf tahu bahwa semua adalah skenario Allah. Andai tidak karena kejahatan yang mereka perbuat, tentu Yusuf tak akan sampai pada posisi sekarang ini, baik secara zahir maupun keadaan secara batin. Secara hati Yusuf sekarang hatinya udah tahan terhadap apapun, kuat terhadap apapun. Kenapa? Karena menghadapi berbagai macam ujian. Bukankah hanya lautan yang penuh badai yang akan melahirkan pelayar-pelayar yang tangguh? Demikian pula dengan kehidupan di dunia ini. Semua ujian jika dilalui dengan takwa dan sabar, pasti
pasti akan memuliakan seseorang. Maka yuk dah, sekarang nih kita masing-masing nih anggap nih semua di antara kita ini lagi duduk di ruang ujian. Nih kehidupan ini nih ujian. Abis dapat satu ujian, kita selesai dari satu ujian, datang ujian yang lain lagi, datang ujian yang lain lagi. Kan begitu tuh. Masing-masing di antara kita nih orang yang lagi diberi kertas-kertas ujian, teman-teman saudaraku sekalian. Udah, nggak usah kebanyakan sering ngeliatin kertas-kertas ujiannya orang. Kertas ujiannya orang, ujiannya beda-beda, nggak ada yang sama. Percayalah, ujian orang semuanya beda-beda. Nggak usah pusing-pusing ngeliatin soal-soal ujiannya orang. Mendingan udah konsentrasi aja sama soal ujianmu sendiri, bagaimana kamu dapat melaluinya dengan cara-cara yang terbaik, cara-cara yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan kalau kamu bilang ujian saya kok ini terus, ya berarti kamu remedial selama ini. Berarti kamu belum naik-naik kelas selama ini. Ujian yang itu mulu, berarti kamu jawab soalnya itu nggak benar-benar. Kalau kamu itu ujiannya itu terus-terusan gitu. Jawab dengan benar, jalan takwa, jalan sabar. Itu yang kamu tempuh, maka nanti itu diambil kotak ujiannya, diambil kertas ujiannya, kamu naik kelas. Kan begitu ya, nanti dikasih ujian lagi tapi kan nggak cepet. Nanti kapan waktu lagi diuji lagi sama Allah dengan ujian yang lain lagi, kamu lewat lagi. Kayak Nabi Yusuf tuh, ujiannya nggak pernah sama. Dibully pernah, dijual pernah, pelecehan seksual gitu kan, dipengenin sama perempuan-perempuan, ujiannya orang ganteng nih pernah, di penjara pernah, lama di penjaranya pernah. Ujian apa yang belum pernah lewat dalam kehidupannya Nabi Yusuf? Tapi semua dilalui dengan cara-cara yang paling terbaik. Masya Allah. Kita belajar dari Nabi Yusuf, memiliki samudra maaf yang tak bertepi, memiliki kesabaran yang tak tergoyahkan. Sebab pada akhirnya memberi maaf, nih perlu digarisbawahi nih tulisan saya nih ya, memberi maaf tidak terkait dengan seberapa besar kezaliman yang telah dilakukan orang. Jadi nggak ada urusan. Masalahnya Ustazah sih nggak pernah ngerasain. Ini sering banget nih kalau ada orang curhat sama saya, terus mereka curhatnya tentang kezaliman orang gitu kan. Baru bahasanya gini, Ustazah nggak pernah ngerasain. Aneh. Teman-teman saudara sekalian, memberi maaf itu tidak terkait dengan seberapa besar kezaliman yang telah dilakukan orang. Akan tetapi terkait dengan seberapa luas hati menghadapinya. Kalau hatimu luas, ujiannya itu jadi berasa kecil. Tapi kalau hatimu sempit ngadepinnya, ya berasanya akan semakin terasa. Dan bagi seorang hamba yang ada Allah Maha Besar dalam hatinya, tentu hatinya akan menjadi luas dan akan mudah baginya memaafkan siapapun saja tanpa pandang kesalahannya. Hati yang luas seperti lautan, sampah sebanyak apapun bahkan bangkai tak akan pernah mempengaruhi kesuciannya. Hatimu tuh dikit-dikit aja udah tersinggung, nggak bisa maafin, gelas hatinya, kejatuhan kotoran cecek aja udah jadi najis, jadi muntah najis, jadi nggak boleh diminum airnya. Lautan tuh segitu luasnya, jatuhan bangkai babi satu kontainer sekalipun tidak akan merusak kesuciannya air laut. Kenapa? Karena luas hatinya. Kita juga gitu. Kalau hati kita luas, apa yang datang dalam kehidupan kita dari ujian-ujian yang datang ini gak akan pernah mempengaruhi kesucian hati kita. Nih kayak Nabi Yusuf nih. Saudara-saudaranya datang gitu kan. La tathriba alaikumul yaum. Bahkan didoakan, yaghfirullahu lakum, Allah akan memaafkan dosa kalian semuanya. Wa huwa arhamur rahimin. Masya Allah. Setelah itu Yusuf diberitahu kondisi ayahandanya yang sekarang menjadi buta karena kesedihan kehilangan dirinya. Yusuf, sekarang ini ayah kita keadaannya nggak baik-baik aja Yusuf. Oh gimana, kata Nabi Yusuf? Iya, matanya sekarang menjadi putih semuanya Yusuf karena kesedihan mengingat kamu. Dia bilang ya asafa ala Yusuf. Duh, sedihnya mengingat Yusuf. Wah, Yusuf hatinya langsung terharu gitu kan. Minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sedih Nabi Yusuf, gimana nih ya Allah? Apa yang harus saya lakukan? Allah memberi wahyu. Yusuf, berawal dari baju, berakhir dari baju juga. Wah, Yusuf langsung paham. Iya ya Allah, baik ya Allah. Nabi Yusuf masuk, melepaskan baju yang sudah beliau pakai, ya. Kemudian beliau ganti baju yang lain. Baju yang habis beliau pakai tersebut itu, baju gamis Nabi Yusuf yang beliau habis pakai itu,
Ada bau-baunya Nabi Yusuf di situ ya. Ada wangi, harum, aromanya Nabi Yusuf. Teman-teman saya sekalian dibungkus sama Nabi Yusuf. Kemudian bawa keluar. Idhabu biqamisi hadha falquhu ala wajhi abi ya'ti basira wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Pulanglah kalian dengan membawa bajuku ini, usapkanlah ke wajah ayahku. Nanti dia akan melihat kembali. Kemudian bawalah seluruh keluarga kalian kepadaku. Bawalah keluarga kita semuanya. Anak, mantu, cucu, ayahku semuanya bawa kemari. Keluarga semuanya ya, yang bantuin ayah, tukang tukang kebun apa semua kalau ada gitu kan ya, semuanya bawa kemari gitu. Yang biasa bantu kita semuanya bawa kemari semua. Tentu saja Yusuf mengatakan ini bukan berdasarkan tebak-tebakan. Bawa baju saya, lemparkan, taruhkan ke ayah saya, nanti dia akan balik kembali. Bukan asal tebak-tebakan teman-teman saudaraku sekalian. Bukan asal-asal penyakitnya mau dipindahin ke kambing gitu ya. Kayak pengobatan beberapa waktu tahun yang lalu tuh ada tuh istilah pengobatan, ditaruhin ke ayam lah, dipindahin kemana lah gitu. Nih orang-orang main-main tebak-tebakan ya. Nggak kayak gitu kan. Melainkan berdasarkan wahyu yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepadanya. Nabinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kayak gitu tuh urusannya mau wahyu. Nah, kalau kita gimana nih? Istikharah teman-teman sekalian, mintalah petunjuk terus. Makanya kalau pagi itu jangan berani keluar rumah, jangan ngerjain apa-apaan sebelum sholat istikharah 2 rakaat. Minta petunjuk sama Allah, ya Allah, sepanjang hari ini apa yang harus saya lakukan? Sepanjang hari ini bimbing saya ya Allah, buat ngerjain yang benar, berpikir yang benar, berbicara yang benar, berkelakuan yang benar, sesuai dengan apa yang kau inginkan. Yusuf meminta datang kembali semuanya dengan memboyong seluruh keluarga ke Mesir, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak, yang menurut suatu riwayat semuanya berjumlah 70 orang. Banyak benar ya, keluarga besar ya. Mereka berpamitan kepada Yusuf dan tanpa buang waktu segera pulang untuk menyampaikan kabar gembira tersebut. Dan tentu saja Yusuf kali ini tidak perlu membawakan bekal makanan atau gandum yang banyak ya, karena memang kan mereka semuanya diminta untuk datang. Walamma fasalatil ir. Nah, ini ketika rombongan ini nih mau pulang nih, udah keluar dari kota Mesir, asal keluar dari kota Mesir aja, belum masuk padahal ke Palestina, belum masuk ke daerah mereka ya. Qala abuhum, ayahanda mereka yaitu Yakub bilang sama keluarga yang ditinggalkan, maksudnya sama keluarga yang nggak pergi waktu itu, kan mantu, anak-anak begitu kan ya, cucu-cucu maksudnya. Nah itu kan nggak pada pergi gitu, yang pergi itu kan cuma saudara-saudaranya Yusuf doang gitu ya. Qala abuhum inilah ajidu riha Yusuf laula an tufannidun. Begitu keluar nih rombongannya ini dari kota Mesir, ayahnya yang ada di sana langsung bilang sama anak-anaknya, sama mantu-mantunya, sama cucu-cucunya, inilah ajidu riha Yusuf. Udah senyum-senyum gitu sambil bilang, wah saya keciuman baunya Yusuf nih, laula antufannidun, andai saja kalian tidak menduduhku pikun. Kalau enggak karena kalian bilang bahwa saya nih udah mulai masuk umur tua, sehingga kemudian sering-sering keliru, sering-sering pikun gitu ya, pasti kalian akan percaya nih sama saya nih kalau saya bilang bahwa saya mencium baunya Yusuf. Yakub dapat mencium bau Yusuf padahal jarak baju tersebut masih 8 hari sampai ke rumah mereka. Jadi ini masih perjalanannya itu masih nyampenya kan 8 hari lagi teman-teman sekalian. Itu Yakub udah bisa mencium baunya Yusuf. Ini merupakan suatu mukjizat bagi Yakub, sebagaimana kuatnya penciuman, penglihatan, pendengaran juga merupakan mukjizat dari para nabi dan karomah para wali. Seperti mana yang kita tahu kan. Nah, Sayyidina Umar nih lagi ngirim pasukan gitu kan ya. Sayyidina Umar lagi khutbah, Sayyidina Umarnya nggak ikutan tuh ke pasukan itu. Beliau lagi khutbah, tiba-tiba tengah-tengah khutbah beliau diem, kemudian beliau bilang, ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal, al-Jabal. Beliau bilang, pasukan gunung, pasukan ke gunung. Orang-orang yang dengerin heran, kenapa nih Sayyidina Umar? Habis itu Sayyidina Umar melanjutkan kembali khutbahnya. Sampai begitu pasukan yang dikirim sama Sayyidina Umar pulang, mereka bilang gitu, pulang bawa kemenangan. Mereka bilang kita tuh udah hampir kalah karena kita nggak tahu ada pasukan musuh bersembunyi di balik gunung. Sampai kemudian kami mendengar suara yang mengatakan ya Sariyah al-Jabal, pasukan lihat ke gunung, ya Sariyah al-Jabal.
lihat ke gunung. Dia bilang, mereka bilang pada saat itulah kami segera menuju gunung dan kemudian kami pun mengalahkan pasukan musuh yang ada di balik gunung tersebut. Dia bilang ada orang teriak dengan teriakan yang sangat keras sekali di telinga kami, sepertinya suaranya adalah suaranya Umar bin Khattab, Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Nih teman-teman saya sekalian, kuatnya pendengaran, kuatnya penglihatan, kuatnya penciuman seringkali menjadi mukjizat dari para nabi dan karomah para wali. Ya, ketika menyampaikan hal tersebut kepada perempuan dan cucu-cucunya, mereka yang menyayanginya tak mau jika Yakub dikecewakan oleh harapannya sendiri. Mereka mengatakan, qalu tallah innaka lafi dhalalikal qadim. Keluarganya berkata, demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruanmu yang dahulu. Mereka mengatakan ini karena dalam anggapan mereka Yusuf telah tewas diterkam serigala puluhan tahun silam, sebagaimana kabar yang selalu mereka dengar selama ini. Falamman ja'al basyiru alqahu ala wajhi fartadda basira qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Sampai kemudian datang nih rombongannya kan setelah 8 hari kemudian. Gitu datang rombongannya, anak-anak, cucu, mantu ini semua pada kumpul kan. Kumpul ketemu sama ayah mereka. Begitu datang Syamun tuh anak pertama mereka nih. Ketika saudara-saudara Yusuf tiba 8 hari kemudian, mereka segera menemui ayah mereka, abang tertua yang dulu menyerahkan baju nih Syamun, yang dulu menyerahkan baju berlumuran darah sambil menangis tuh, yang dulu tuh waktu Yusuf dilempar ke sumur, sekarang datang bawa bajunya Yusuf yang dibawa dari Mesir yang dititipin tadi sama Nabi Yusuf padanya ya. Dia kemudian mengusapkan bajunya tersebut ke wajah sang ayah. Wah, Yakubnya tuh langsung kayak pohon udah hampir mati kemudian disiramin air, teman-teman saudaraku sekalian, kayak badan yang udah nggak ada daya upaya gitu ya, kehausan, kemudian dikasih minum gitu, langsung cerah mukanya, langsung seneng banget. Kemudian di seketika itu juga mukanya senyum seneng banget. Seketika itu juga Yakub begitu bahagia dan kemudian matanya menjadi terang kembali, penglihatannya kembali seperti sedia kala. Ya, kalau secara psikologi kebahagiaan, sukacita, kedamaian, kehangatan keluarga, kasih sayang, cinta kasih menempati porsi tertinggi dalam menaikkan imunitas seorang manusia. Yang dengannya seorang pesakitan pun dapat sembuh dari sakitnya. Demikian, meskipun tentu saja dalam kasusnya Nabi Yakub dan Nabi Yusuf, hal ini tentulah murni mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, murni wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, murni pemberian dan urusan dengan Allah Subhanahu wa taala, karena memang mereka adalah para nabinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau secara psikologis nih zaman-zaman sekarang itu juga memang ada kaitannya antara kesenangan, kebahagiaan dalam menjadikan seseorang sembuh, teman-teman sekalian. Makanya kalau ada orang sakit di sekeliling kita gitu ya, nah itu bangkitkan imunitasnya dengan kebahagiaan gitu kan. Makanya saya kalau ada orang sakit yang agak berat-berat itu, saya suka nggak menyarankan dia untuk nggak cerita kepada banyak orang. Kenapa? Kadang-kadang nggak semua orang itu ketika nengokin orang sakit bisa bawa kabar gembira, teman-teman sekalian. Maaf aja nih, ada banyak di antara kita tuh yang suka nggak ngerti caranya menghibur orang sakit gitu kan. Tanya pertanyaannya gitu, oh kamu sekarang sakit apa gitu, oh ini nih mah kronis. Oh memang lagi musim sekarang, lagi musim orang-orang banyak yang meninggal dunia nih, musimnya nih kena mah kronis nih sekarang nih. Ya tentu saja itu bikin drop orang gitu kan, tentu aja. Apalagi kemudian yang sabar ya, memang tuh orang kalau derajatnya tinggi tuh memang suka dikasih ujian-ujian yang berat-berat gitu. Sabar ya, tapi insya Allah kok gitu kan. Yang sabar walaupun ujiannya memang sakitnya memang sakit banget kan, yang sabar. Itu kata-kata dia tuh yang kayaknya sih kayak ngomong sabar gini gitu segala macam, tapi tuh akhirnya malah bikin drop gitu. Kayaknya yang udah iya nih sakit saya nih udah bener-bener berat, walaupun dokter udah pada putus asa, walaupun semua orang udah nggak ada yang bilang nih, tapi kan gimana pun juga kan gitu. Jadi kesannya dia kadang-kadang tuh sakitnya nggak seberapa, tapi omongan orang tuh malah menjadikannya jadi urusan yang berat gitu. Nah, padahal orang tuh terhadap zon ya, ini ala hasabi dzanni abdi bi. Kata Allah, aku itu tergantung persangkaan hambaku kepadaku gitu kan.
Makanya yang pinter-pinter kalau menghibur orang yang sedang sakit gitu. Yang pinter-pinter kalau menghibur orang yang sedang sakit. Dah insya Allah mudah-mudahan dengan kita bangkitkan harapan mereka atas kesembuhan gitu. Kalau memang kita tahu penyakitnya akan sembuh, tapi kalau kita tahu memang dokter-dokter juga udah mengatakan misalnya kayak ini cancer udah stadium 4 udah menjelar kemana-mana nih, kalau secara medis misalnya umurnya udah tinggal sehari aja, jangan dikasih harapan-harapan untuk kesembuhan gitu ya. Lebih baik kita sampaikan aja hal-hal yang menyenangkan tentang akhirat Allah Subhanahu wa taala. Qalu ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khatiin. Mereka berkata, wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas semua dosa kami. Sungguhnya kami adalah para pendosa. Jadi habis balik lagi pandangan matanya tuh, Nabi Yakub kemudian bilang, alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Bukankah telah kukatakan pada kalian bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui. Mereka bilang, iya sih ya, ternyata emang beneran ya, Yusuf masih hidup ya, ternyata emang beneran ya, Yusuf itu adalah Al-Aziz ya, rupanya ya, Masya Allah ya, begitu segala macam mereka cerita. Kemudian mereka bilang, ya abana astaghfir lana inna kunna khatiin, ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khatiin. Mereka mengatakan, wahai ayah kami, mohonkanlah ampun atas kami atas semua dosa-dosa kami. Mohonkanlah ampun untuk kami atas segala dosa-dosa kami, sungguhnya kami adalah para pendosa. Mereka mengakui kesalahannya kepada Nabi Yakub alaihissalam. Apa kata Nabi Yakub? Ini teman-teman sekalian, kepada Nabi Yusuf. Padahal itu kan secara langsung sih kesalahannya itu kan kepada Yusuf ya. Ya memang kesalahan juga kepada Yakub yang telah memisahkan mereka memisahkan Yakub dari ayahnya gitu kan. Tapi kan juga secara lebih khusus kepada Yusuf yang banyak menghadapi tekanan-tekanan itu kan sebenarnya Yusuf gitu kan. Tapi kepada Nabi Yusuf itu Yusuf langsung bilang, bahkan sebelum mereka minta maaf Yusuf bilang la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum, begitu kan. Tapi kepada ayahnya mereka udah bilang, ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khatiin. Wahai ayahanda, mohonkanlah ampun untuk kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berbuat dosa. Apa kata Nabi Yakub? Qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Aku akan memohonkan ampunan untuk kalian kepada Allah. Innahu huwal ghafurur rahim. Enggak langsung yang aku memaafkan kalian dan semoga Allah memaafkan kalian gitu. Tapi saufa, masih aku akan tuh masih maksudnya enggak sekarang gitu kan. Menunda memohonkan ampun untuk kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nih kenapa nih? Kenapa enggak langsung gitu? Padahal itu tadi yang saya sampaikan ya, Yusuf udah langsung gitu, bahkan tanpa mereka minta. Teman-teman sekalian, ini ada tinjauan para ulama mengenai hal ini. Hal ini ditafsirkan oleh ulama dengan beberapa hal. Yang pertama, ini saya bacakan ini ya. Hal ini ditafsirkan oleh ulama dengan beberapa hal. Yang pertama, orang tua lebih sensitif hatinya dibandingkan dengan anak muda. Makanya jangan samakan antara perasaan hatinya orang tua dengan perasaan hatinya anak muda gitu. Itu nggak sama teman-teman saudara sekalian. Nggak sama gitu. Memang makanya kita mesti pinter-pinter jaga-jaga omongan gitu kan, ngadepin orang tua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk memiliki hal ini ya, menjaga ucapan kita di hadapan orang-orang yang berusia tua dan juga terutamanya kepada orang tua kita sendiri gitu. Orang tua pun kan nggak semuanya tua gitu kan, tapi orang tua yang sudah tua itu memang memiliki sensitif yang lebih ya hatinya dibandingkan dengan anak muda gitu. Mohon maaf nih ngomongnya kelibet-libet ya deh. Jadi orang tua itu lebih sensitif hatinya dibandingkan dengan anak muda. Karenanya Allah Subhanahu wa taala ngasih tahu nih bahwa ini jawaban Nabi Yakub gitu kan, menunjukkan bahwasanya memang orang tua itu lebih sensitif. Jadi kita mesti jaga-jaga perasaan mereka gitu. Kadang-kadang ucapan yang nggak apa-apa disampaikan sama orang muda, kalau disampaikan sama orang tua itu bukan berarti papa gitu, akan ada papanya. Makanya kita sebagai anak-anak muda itu mesti lebih pinter jagain perasaan orang tua dibandingkan dengan orang tua jaga perasaan anak muda. Meskipun orang tua juga ya tentu saja juga harus menjaga perasaan anak muda begitu ya. Kemudian yang keduanya, karena anak itu ada kewajiban untuk berbakti kepada orang tua gitu. Sementara kan
Yusuf, saudara-saudara Yusuf ke Yusuf nggak ada kewajiban berbakti gitu. Nah sementara anak-anak Yakub kepada Nabi Yakub ada kewajiban untuk berbakti. Nah jika kemudian mereka melakukan hal yang berlawanan dengan itu, artinya durhaka kan, gitu kan? Itu dosanya lebih berat, karenanya mendapatkan ampunannya pun juga lebih sulit dibandingkan dengan ketika saudara berbuat kesalahan sama saudaranya. Maksudnya gini loh, kamu bikin salah sama saudara kamu dengan kamu bikin salah sama ayah kamu sama orang tua kamu, tentu aja gitu loh. Itu nggak bisa disamain. Berbuat salah sama orang tua dengan berbuat salah sama saudara itu nggak bisa disamain. Tentu kesalahan kamu lebih berat adalah kepada orang tua kamu gitu. Karenanya mendapatkan ampunannya juga lebih sulit. Itu pendapat yang kedua. Nah, pendapat ulama yang ketiga mengatakan bahwa kenapa Yakub menundanya? Karena beliau menunda itu sampai dengan beliau menunggu sepertiga malam yang terakhir untuk memilih waktu ijabah berdoa. Maksudnya itu menundanya bukan apa sih katanya sebagian ulama yang lain nih. Saufa astaghfirullakum rabbi, maksudnya entar beliau menunda sampai sepertiga malam yang terakhir, nanti malam aku akan memohonkan ampunan yang benar-benar buat kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab waktu sepertiga malam itu adalah waktu yang lebih mustajab. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam, tapi bisa jadi ketiganya adalah sesuatu hal yang benar teman-teman sekaligus sekalian. Sesudah keadaan menjadi tenang, mereka semuanya pun bersiap-siap menuju ke Mesir dengan seluruh keluarga besar dan orang yang tinggal bersama dengan mereka, seperti yang tadi saya sampaikan ya, menurut pendapat menurut satu riwayat mengatakan bahwa jumlah mereka sekitar 70-an orang. Falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawayh wa qala adkhulu Misra insyaallahu aminin. Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia merangkul dan menyiapkan tempat untuk kedua orang tuanya. Seraya berkata, masuklah kalian ke negeri Mesir insyaallah dalam keadaan aman. Setelah sampai di luar negeri Mesir, mereka bertemu dengan Yusuf dan rombongan yang pergi menjemput mereka. Jadi Yusuf itu menjemputnya enggak di dalam Mesir, teman-teman sekalian, enggak di gerbang Mesir gitu kan. Dari senangnya, dari bahagianya Yusuf, menjemputnya tuh dari luar kota Mesir, dari luar negeri Mesir bahkan ya. Jadi kayak sebelum masuk perbatasan Mesir itu udah dijemput duluan gitu. Jadi kalau misalnya Jakarta itu jemputnya itu di bandara, bandaranya kan nggak di Jakarta ya, bandar udaranya kan adanya di Tangerang gitu kan. Udah dijemput dari situ gitu kan. Bahkan nih kalau perlu dijemput dari bawah pesawat seperti itulah gitu kan. Jadi udah dijemput duluan dari luar. Kemudian Yusuf merangkul kedua orang tuanya dan berkata, silahkan memasuki negeri Mesir dengan selamat dan aman. Insya Allah kalian semua tidak akan mengalami kesulitan dan kelaparan. Katanya Nabi Yusuf seperti itu. Nah ini teman-teman saudaraku sekalian, kalau kemudian merangkul kedua orang tuanya, berarti Rahel masih ada dong ibundanya Nabi Yusuf. Menurut satu riwayat iya, tapi menurut riwayat yang kuat malah nggak seperti itu ya. Menurut pendapat yang kuat malah mengatakan bahwasanya Rahel itu seperti di tafsirnya Imam Qurtubi mengatakan bahwa Rahel ibunda Nabi Yusuf itu sudah meninggal dunia, makanya nggak disebut-sebut gitu kan ucapannya atau bagaimana perasaannya dalam kisah ini, karena memang Rahel itu sudah meninggal dunia di masa nifasnya Benyamin. Jadi sudah melahirkan Benyamin, masih di masa nifas tersebut itu Rahel ibunda Nabi Yusuf dan Benyamin meninggal dunia. Tapi kok di sini disampaikan abaweh gitu. Nah, saya membacanya di beberapa kitab tafsir mengatakan bahwa itu adalah saudara ibunya. Jadi menempati tempat saudaranya, gitu kan ya. Jadi kayak semacam dianggap sebagai ibunya gitu. Ini juga bahwa ayatnya mengatakan abaweh, menunjukkan juga bahwa kalau kita sudah meninggal ibu kita atau meninggal ayah kita, kemudian ada seorang yang kita anggap sebagai saudara, sebagai ayah kita atau sebagai pengganti ibu kita, karena mereka memang adalah saudaranya ayah kita, saudaranya ibu kita, itu bisa dianggap seperti itu teman-teman sekalian. Kemudian Nabi Yusuf di ucapan yang ini juga mengatakan insya Allah. Masuklah kalian ke negeri Mesir, insya Allah, aminin ya. Insya Allah dalam keadaan aman, gak ada kesulitan, gak ada permasalahan gitu. Padahal dia bendaharanya negeri Mesir. Artinya kan orang yang sangat
memungkinkan untuk memastikan hal tersebut gitu. Kenapa Nabi Yusuf itu mengatakannya insya Allah? Ini adalah adab para nabi, ini adalah adab orang-orang soleh, di mana mereka tidak akan menjanjikan sesuatu kecuali dengan menyandarkannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Dan janganlah kalian sekali-kali mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan ini esok hari, kecuali dengan mengatakan insya Allah, jika Allah menghendaki. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Jadi jangan suka janji, jangan suka menjanjikan sesuatu walaupun kelihatannya kayak pasti sekalipun, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Cuman kalau orang Indonesia nih insya Allah tuh kayak insya Allah enggak gitu. Main ya ke rumah saya, ya insya Allah. Datangin insya Allah, kayaknya tuh insya Allahnya tuh kayak insya Allah enggak gitu. Kalau enggak tuh mereka akan bilang insya Allah, padahal sebenarnya insya Allah itu justru kalau iya gitu. Justru kalau iya itu untuk yang kemungkinan terhadap hal-hal yang di luar dugaan kita, nah itu kita kemudian menyandarkannya kepada Allah. Makanya kita kalau waktu saya di Tarim dulu, kalau ada orang nyebut insya Allah, itu kita suka tanya, ini insya Allahnya orang Indonesia apa insya Allahnya orang Tarim gitu. Karena kalau insya Allahnya orang Tarim itu iya, kalau insya Allahnya orang Indonesia itu enggak gitu. Jadi kalau sekarang kayaknya kita perlu nanya gitu, ini insya Allahnya Nabi Yusuf apa insya Allahnya orang Indonesia nih, insya Allahnya si Mukidi gitu kan. Karena insya Allahnya Nabi Yusuf, nah itu insya Allah yang iya gitu. Kalau insya Allahnya siapa gitu, insya Allah yang enggak gitu. Wa rafa'a bayhi 'ala al-'arsy wa kharra lahu sujada wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qabl faj'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi akhrajani min as-sijni wa ja'a bikum min al-badwi min ba'di an nazagha asy-syaitanu bayni wa bayna ikhwati inna rabbi latifun lima yasha innahu al-'alimul hakim. Dan Yusuf menaikkan kedua orang tuanya di atas singgasana. Ya, ditempatkan ayah ibunya dalam satu riwayat, atau ayahnya dan saudara ibunya di saat riwayat yang lain dinaikkan di atas singgasana, maksudnya di tempat yang tinggi gitu. Dan mereka semuanya, anak-anaknya yang lain itu tunduk sujud kepada Nabi Yusuf. Lalu Yusuf berkata, ya abati, hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Wahai ayahanda, inilah takwil mimpiku yang dulu itu. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syams wal qamar ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahanda, aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan, aku lihat semuanya sujud kepadaku. Gitu kan? Ini udah jadi kenyataan nih, ngelihat saudara-saudaranya sujud. Dan sesungguhnya Tuhanku telah mewujudkannya menjadi nyata. Sungguhnya Tuhanku telah berbuat baik padaku ketika Dia membebaskanku dari penjara dan ketika membawa kalian dari dusun setelah setan merusak hubungan antara aku dan saudara-saudaraku. Sungguh Tuhanku maha lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Sungguh Dia maha mengetahui lagi maha bijaksana. Teman-teman sekalian, ada poin penting banget di sini. Ada poin penting banget di ayat ini. Dua hal ya. Yang pertama, kok saudara-saudaranya sujud? Emang boleh gitu sujud sama orang? Ya, zaman itu memang boleh sujud sama orang. Zaman sekarang nggak boleh. Jadi sujud itu ada dua jenis, yaitu sujud penghormatan sama sujud penyembahan. Sujud penyembahan tentu saja dilarang selain kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu adalah bentuk kemusyrikan. Kita sujud sama patung, kita sujud bentuknya adalah menyembah patung tersebut, gitu kan ya, dengan niatan menyembah patung tersebut. Nah itu musyrik teman-teman saya sekalian. Namun sujud penghormatan, istilahnya sungkem gitu kan, yang sujud tuh, nah itu tuh diperbolehkan di masa sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Kalau di masa Nabi Muhammad ini nggak boleh kita sungkem sujud tuh, hatta sama orang tua kita nggak boleh teman-teman saya sekalian, nggak boleh tuh. Yang bentuknya sujud ya, kalau cium lutut nggak apa-apa, tapi kalau sujud gitu, cium kaki masih nggak apa-apa, tapi kalau sujud di bawah gitu teman-teman saya sekalian, nah itu nggak boleh tuh. Gitu. Kenapa? Karena kata Nabi Muhammad, nggak boleh orang sujud kepada orang lain gitu. Memang Nabi Muhammad mengatakan seperti itu. La yanbaghi li ahadin an yasjuda ala ahad. Nggak boleh orang tuh sujud sama orang lain. Maksudnya adalah sujud penghormatan. Di zaman Nabi Muhammad nih nggak boleh. Tapi di masa-masa yang terdahulu, di zaman-zaman yang terdahulu, nah itu sujud penghormatan diperbolehkan. Di masa sebelum baginda kita Nabi Muhammad alaihissalam, sebagaimana Allah dulu memerintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam. Maksudnya bukan sujud-sujud menyembah Nabi Adam. Semua malaikat menyembahnya kepada Allah.
Tapi kan Allah bilang, ya malaikat isjudu li Adam. Wahai malaikat-malaikatku semuanya, sujudlah kalian kepada Nabi Adam. Sujud apa nih? Ini perintahkan, sujud penghormatan. Demikian pula dengan di ayat ini, dan di mana saudara-saudara Nabi Yusuf sujud kepadanya adalah sebagai bentuk memuliakan, bukan sebagai bentuk penyembahan, sebab mereka semuanya adalah hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin yang berikutnya, Yusuf mendudukkan kedua orang tuanya di atas singgasana sebagai bentuk penghormatan lebih daripada apa yang dilakukan kepada saudara-saudaranya. Yang dimaksud dengan orang tua di sini adalah ayahnya yaitu Yakub, dan juga bibi dari ibunya, bibi atau saudara ibunya ya. Menurut tafsir yang mengatakan bahwa ibu Nabi Yusuf telah meninggal dunia di masa nifas, sudah melahirkan Benyamin, seperti yang tertulis dalam tafsir Al-Qurtubi yang merupakan tafsir rujukan para ulama. Yang mau saya sampaikan sebagai poin penting di ayat ini juga ayat yang ini nih. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik padaku ketika Dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kalian dari dusun. Nabi Yusuf, teman-teman saya sekalian, tidak mengatakan bahwasanya sesungguhnya Tuhanku telah mengeluarkan aku, telah memasukkanku ke dalam sumur, kemudian mengeluarkanku. Begitu ya? Nggak bilang gitu. Atau kemudian Allah telah memasukkanku ke dalam penjara dan mengeluarkanku. Nggak gitu juga. Tapi yang disebut sama Nabi Yusuf, nggak juga kemudian Nabi Yusuf bilang, Allah telah menjadikan aku terusir dari saudara-saudaraku, atau Allah telah menjadikanku dibully, dimasukkan oleh saudara-saudaraku ke dalam sumur. Tapi Allah juga yang kemudian mendatangkan kalian kepadaku, gitu ya. Enggak gitu teman-teman sekalian. Tapi yang disampaikan oleh Nabi Yusuf adalah waqad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa jaa bikum minal badwi. Allah telah berbuat baik padaku ketika Dia mengeluarkan aku dari penjara dan mendatangkan kalian kepadaku. Jadi yang disebut sama Nabi Yusuf alaihissalam, yang diingat sama Nabi Yusuf alaihissalam hanyalah yang indah-indah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dalam kehidupannya. Ini tentang bagaimana fokus kita memandang kehidupan, teman-teman saudara sekalian. Kalau kamu ingin terbebas dari semua luka-luka masa lalu, kalau kamu ingin menjadi seseorang yang benar-benar memandang kehidupan dengan pandangan yang cerah, memandang masa depan baik dunia maupun akhirat dengan pandangan yang cerah, maka jangan biarkan tembok-tembok kesedihan di masa lalu terus-menerus menghalangi pandangan matamu. Dengan kamu menjadikannya semuanya nih kamu taruh depan mata kamu gitu, yang jelek-jelek. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, yang menyedihkan, yang jelek-jelek kesampingkan. Jangan diingat-ingat terus-terusan. Fokusmu terhadap pintu yang tertutup seringkali membuatmu lupa terhadap begitu banyak pintu-pintu yang terbuka yang ada di sekelilingmu. Saudariku sekalian saya muliakan, ini yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf nggak inget-inget, bahkan Nabi Yusuf nggak menjadikan inget yang sedihnya juga, inget yang enaknya juga. Enggak, Nabi Yusuf yang diingetin semuanya yang bagus-bagus. Coba lihatin tuh, Allah mengeluarkan aku dari penjara. Nggak diinget dimasukin ke penjaranya. Allah ngeluarin aku dari penjara. Padahal 7 tahun loh dibiarin sama Allah di penjara gitu kan. Teman-teman sekalian, pernah nggak berbuat apa-apa? Nggak diinget tuh, 7 tahun loh saya dibuat di penjara sama Allah. Enggak gitu. Nabi Yusuf ingat cuma id akhrajani minas sijni. Allah yang mengeluarkan aku dari penjara. Yang diingat fokus Nabi Yusuf hanya kepada hal-hal yang indah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dalam kehidupannya. Maka dirimu wahai temanku sekalian, untukmu wahai temanku sekalian, coba ingat-ingat dalam kehidupanmu berapa banyak nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan dalam hidupmu itu. Dan kenapa yang selalu kamu ingat-ingat adalah hal-hal yang sedih-sedih, hal-hal yang gak menyenangkan yang Allah berikan dalam kehidupan kamu gitu. Kenapa begitu? Seolah-olah kayak Allah tuh gak pernah ngasih kamu yang enak-enak, padahal jauh lebih banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau hitung nikmat yang telah Allah berikan kepadamu, gak bakalan pernah bisa itu. Maka demi kebahagiaanmu teman-teman sekalian, demi pandangan kecerahanmu dunia sampai akhirat untuk hari-hari ke depan, singkirkanlah
Singkirkanlah tirai-tirai kelabu masa lalumu. Singkirkanlah kain-kain hitam yang menutupi wajah-wajahmu itu. Singkirkan jauh-jauh dari matamu, teman-teman sekalian. Biarkan kamu melihat cahaya matahari. Biarkan kamu melihat bunga-bunga yang bermekaran. Biarkan kamu melihat lautan yang begitu indah. Biarkan kamu melihat wajah orang-orang di sekelilingmu yang tersenyum bahagia. Biarkanlah kamu memandang kehidupan-kehidupan yang menyenangkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun." Maka pandanglah, kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah kenikmatan-kenikmatan dari Allah agar kalian beruntung. Kamu akan menjadi orang yang menyenangkan hidupnya, beruntung hidupnya kalau yang kamu ingat-ingat dari Allah adalah selalu yang indah-indah. Kamu akan terbebas dari trauma jika setiap kali kamu mengingat trauma-trauma tersebut, kamu selalu mengingat sisi-sisi indah. Bukankah inna ma'al usri yusra, bersama dengan segala kesulitan Allah memberikan kemudahan, bukan sesudah kesulitan tapi bersama dengan kesedihan, bersama dengan kesulitan Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kemudahan. Maka teman-teman sekalian, tugas kita dalam kehidupan adalah untuk melihat ma'iyatul yusr, mengingat-ingat keindahan yang datang bersama dengan kesulitan, hal-hal menyenangkan yang datang bersama dengan hal-hal yang menyedihkan, sehingga hidup kita kemudian menjadi kehidupan yang menyenangkan. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslima walhiqni bis shalihin. Cerita ini diakhiri dengan sebuah doa indah, teman-teman saya sekalian. Nabi Yusuf sudah semuanya kemudian menjadi happy ending nih ya, akhir yang menyenangkan. Nabi Yusuf kemudian mengatakan, Rabbi qad ataitani minal mulki, ya Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku kekuasaan yang telah mengajarkanku takwil mimpi. Ya Allah, Engkau telah menganugerahkan kepadaku kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Engkau telah menganugerahkanku kekuasaan, sehingga dengannya kemudian Engkau menghadirkan saudara-saudaraku kemari. Dengannya aku bisa menebarkan ilmuku. Dengannya aku bisa memastikan kesejahteraan buat warga negeriku. Wa alamtani min ta'wilil ahadits, dan Engkau telah mengajarkan aku takwil mimpi. Fatiras samawati wal ard, Engkaulah ya Allah penguasa langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, Engkaulah pelindungku, Engkaulah pemimpinku dunia dan akhirat. Tawaffani muslimah, ya Allah matikan aku dalam keadaan Islam. Wa alhiqni bis shalihin, kumpulkan aku dengan orang-orang saleh. Lihat betapa indah kisah Nabi Yusuf ini diakhiri. Ya, kisah ini diakhiri dengan doa. Seolah Allah hendak mengingatkan kita bahwa akhir yang baik adalah doa. Sebuah tangan yang tengadah ke langit, yang jika diucapkan dengan lisan yang beriman dan penuh ketulusan, akan diaminkan jutaan malaikat dan akan mengguncangkan arsy. Lalu Sang Maha Mendengar akan menjawab, Labbaik ya abdi, labbaik wahai hambaku, aku mendengarmu. Ud'uni astajib lakum, ud'uni astajib lakum, panggil aku niscaya aku akan menjawabmu. Walaka mas'al, dan bagimu apa yang kamu minta. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, jangan pernah menjadikan doa sekedar aja. Jangan jadikan doa hanya semacam obat saja yang kamu perlu untuk meminumnya hanya sekali-sekala aja. Ketika kamu sedang dalam keadaan sakit, ketika kamu sedang dalam keadaan sulit, ketika kamu sedang dalam keadaan sempit. Akan tetapi jadikanlah doa sebagai makanan yang kamu makan dalam hari-harimu. Makanan yang tanpanya kamu tidak akan dapat melakukan apapun. Tanpa makan kamu bakalan lemes semuanya, teman-teman sekalian. Maka berdoalah. Awali pagi harimu dengan berdoa, bangun tidur doa, keluar rumah doa, masuk rumah doa, terus berdoa, teman-teman sekalian. Jangan jadikan doa hanya sekedar, sebab doa adalah semua yang kita perlukan. Karenanya Umar bin Khattab mengatakan, aku tak takut jika doaku tak diijabah. Aku tidak takut doaku tidak diijabah, kata Sayyidina Umar. Yang aku takutkan adalah tidak lagi diperkenankan untuk berdoa.
Masya Allah. Ini ya, karena doa adalah tali yang terhubung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan pula betapa indahnya doa Nabi Yusuf yang seolah mengatakan, "Telah kau beri kepadaku kehidupan yang mapan di dunia, berupa ilmu dan sarana mengamalkannya." Sarana mengamalkannya yaitu dengan dikaruniai al-muluk ya, kekuasaan bagi Nabi Yusuf gitu. Maka wahai penguasa dunia dan akhirat, jangan hanya dunia yang kau beri, akan tetapi akhirat pula penting bagiku ya Allah, bahkan lebih penting bagiku. Aku minta untuk akhiratku dua hal. Apa itu? Tawaffani muslimah yang pertama, walhiqni bisolihin yang kedua. Minta kematian dalam Islam yang pertama, dan minta dikumpulkan dengan orang soleh yang pasti kau akan selamatkan mereka dan bahagiakan mereka di hari akhirat nanti. Itu yang diminta sama Nabi Yusuf ya, minta dimatikan dalam husnul khotimah. Makanya teman-teman penting banget buat kita selalu minta agar dimatikan dalam husnul khotimah. Kemudian yang keduanya minta dikumpulkan dengan orang saleh, dan ini juga menunjukkan betapa sangat tawaduknya Nabi Yusuf dan cintanya kepada hamba-hamba Allah yang soleh-soleh, sehingga minta dikumpulkan dengan mereka di hari akhirat nanti. Sama seperti doanya Nabi Muhammad alaihissalam, Allahumma ahyini miskinan wa mitni miskinan wa syurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, kumpulkan aku di akhirat nanti dengan orang-orang miskin. Menunjukkan betapa sangat cintanya Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang miskin.